Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizqon Halalan Thayyiban Hasibuan SPDI, instansi Kabupaten Labuhan Batu Utara, unit kerja SDN 112321 Kampung Pajak, Kecamatan Na910, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Saya adalah peserta Latsar CPNS 2022. Adapun dalam video ini adalah tugas mandiri masalah akuntabel, yaitu salah satu dari nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak. Pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia SST MKes. Baiklah kawan-kawan, kita masuk pada yang pertama, yaitu nilai-nilai dasar ASN. Ada 7. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Yang kedua, akuntabel. Yang ketiga, kompeten. Yang keempat, harmonis. Yang kelima, loyal. Keenam, adaptif. Dan yang ketujuh, kolaboratif. Yang ketujuh konsep ini adalah nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak. Lanjut. Yang dikatakan dengan akuntabilitas itu adalah kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Jadi seorang ASN itu bersifat akuntabilitas. Maksudnya, dia harus bisa memenuhi tanggung jawabnya, yaitu yang telah diberikan pemerintah kepadanya. Makanya seorang ASN dituntut untuk bersikap akuntabilitas. Yang kedua, amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik, yaitu yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, baik di antara kepentingan publik dengan kepentingan pribadi maupun konflik-konflik yang lainnya. Jadi seorang ASN itu harus bisa mengambil pilihan yang tepat. Seumpama terjadi suatu permasalahan di dalam institusi, maka dia harus bisa mengambil suatu pilihan yang tepat sehingga citra ASN itu tidak tercoreng. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Seorang ASN itu harus paham dan sadar untuk menghindari atau mencegah sehingga dia tidak terjun kepada politik praktis. Karena ini adalah tidak boleh ASN terjun kepada hal tersebut. Karena seorang ASN itu adalah bersifat independen, tidak boleh memihak kepada sesuatu karena dia harus dituntut sebagai penengah. Yang ketiga, amanah seorang ASN itu menunjukkan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Jadi seorang ASN itu harus konsisten dan dapat diandalkan karena dia adalah penyelenggara pemerintahan.
Jadi kalau seorang ASN itu tidak bersifat konsisten, maka kemungkinan dia tidak bisa menyelenggarakan program-program pemerintahan. Kita lanjut. Amanah seorang ASN yang terakhir yaitu memperlakukan warga negara dengan secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Jadi seorang ASN itu harus bisa memperlakukan warga negara dengan secara sama dan adil, tanpa membeda-bedakan baik secara agama, suku, dan ras. Jadi sebuah warga negara ini sama di mata seorang ASN. Selanjutnya, ASN yang bersikap akuntabilitas yaitu yang pertama, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Jadi seorang ASN itu yang bersikap akuntabilitas bisa kita lihat kalau dia mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, maka dia sudah bisa dikatakan ASN yang bersikap akuntabilitas. Yang kedua, seorang ASN menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Ini pun bisa dikatakan dia ASN yang bersikap akuntabilitas. Yang ketiga, ASN yang bersikap akuntabilitas yaitu membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Dia membuat suatu keputusan berdasarkan prinsip keahliannya. Yang terakhir, ASN yang bersikap akuntabilitas itu menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Kita lanjut. Jenis-jenis akuntabilitas. Yang pertama dia akuntabilitas vertikal. Ini adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Contoh pertanggungjawaban kinerja seorang guru kepada atasannya yaitu kepala sekolah. Ini adalah akuntabilitas vertikal. Maksudnya seorang guru dia harus bisa mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasannya yaitu kepala sekolah. Sedangkan jenis akuntabilitas yang kedua yaitu akuntabilitas horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas maupun ke teman sejawat. Sebagai contoh pertanggungjawaban dalam mendidik anak yang telah diamanahkan oleh wali murid kepada sekolah. Ini adalah akuntabilitas horizontal, yaitu hubungan yang sejajar, yaitu harus bisa dipertanggungjawabkan amanah yang diberikan oleh wali murid kepada seorang guru, yaitu dalam hal mendidik anaknya. Kita lanjut. Tingkatan akuntabilitas, yaitu yang pertama akuntabilitas personal, yaitu nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti jujur, integritas, moral, dan etika. Ini merupakan akuntabilitas personal. Apabila dia, seorang ASN itu harus jujur, integritas, moral, dan etika, ini merupakan akuntabilitas personalnya. Yang kedua, akuntabilitas individu, yaitu hubungan antara individu dengan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan pemberi kewenangan. Ini merupakan akuntabilitas individu. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok, yaitu kinerja sebuah institusi yang bersifat kerjasama.
Selanjutnya, implementasi akuntabilitas sebagai guru. Yaitu yang pertama, datang dengan tepat waktu, karena ini merupakan kita menunjukkan integritas dalam pekerjaan. Maka seorang guru apabila dia datang tepat waktu, maka dia itu sudah menunjukkan integritas dalam pekerjaannya. Yang kedua, implementasi akuntabilitas ini sebagai profesi guru dengan selalu mematuhi seluruh peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Apabila seorang guru yang PNS, dia sudah mematuhi segala peraturan-peraturan yang ada di sekolah, maka dia sudah mengimplementasikan akuntabilitas itu. Dan yang terakhir, yaitu seorang guru yang PNS mengerjakan pekerjaan dengan penuh semangat dan konsisten, karena ini merupakan amanah yang harus dijaga. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.